Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bapak. Pada kesempatan hari ini insyaallah Bapak akan menyampaikan materi selanjutnya. Yang minggu lalu untuk kemarin Bapak sudah menyampaikan berkenaan tentang Tarhib Ramadan 1441 Hijriah atau menyambut bulan suci Ramadan 1441 Hijriah. Pada kesempatan hari ini insyaallah Bapak akan menyampaikan materi selanjutnya adalah berkenaan tentang fikih puasa yang sederhana dan singkat. Dengan itu mari sama-sama dengan datangnya bulan Ramadan kita jadikan sebagai momentum meraih maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan usia Ramadan 1441 Hijriah kita capai pahala dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa'ban 1441 Hijriah Rabu 22 April 2020 sama Bapak. Baik, di sini Bapak akan menyampaikan berkenaan tentang puasa atau siam. Puasa atau dalam bahasa lughah ya atau menurut lughah puasa itu adalah menahan. Jadi menahan segala sesuatu dari hal yang mengarah kepada ketidakbaikan. Puasa menurut lughah. Jadi puasa menurut lughah adalah menahan. Kemudian secara istilah yang dimaksud dengan puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu hal yang membatalkan puasa dari sejak terbit fajar sampai terbenam puasa. Nah, maka di sini dengan 2 hari lagi kita akan memasuki bulan Ramadan 1441 Hijriah. Maka senantiasa yang kemarin Bapak sudah sampaikan, satu yang pertama kita persiapkan kesehatan kita, yang kedua kita persiapkan modal kita, rezeki, kesempatan, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah ilmu, yang salah satunya adalah ketika kita akan menemui bulan Ramadan, maka kita tentu harus tahu ilmunya ya. Jadi tadi ya, puasa adalah menahan menurut bahasa, sedangkan menurut istilah menahan dari segala sesuatu hal yang membatalkan puasa sejak terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Itu puasa ya. Selanjutnya ada macam-macam puasa yang perlu kita ketahui bersama ya. Yang pertama itu ada puasa wajib ya. Yang kedua itu ada puasa sunnah. Yang ketiga ada puasa makruh. Kemudian yang keempat ada puasa haram. Nah, mana yang dimaksud dengan puasa wajib? Puasa wajib itu adalah satu, yang pertama adalah puasa Ramadan. Itu yang dilaksanakan selama 1 bulan dalam 1 tahun. Kemudian puasa yang wajib yang kedua adalah puasa kifarat. Puasa kifarat itu hukumnya wajib. Contoh, misalkan kita bersumpah atas nama Allah, kemudian kita tidak sesuai dengan sumpah kita, maka wajib kita kifarat. Harus diganti dengan kifarat puasa 3 hari. Kemudian yang ketiga yang dimaksud dengan puasa wajib itu yang ketiga adalah nazar. Nazar itu adalah manakala kita berjanji, kemudian kita bernajar kepada Allah dengan sesuatu hal yang baik, maka itu hukumnya wajib. Tapi kalau kita bernajar kepada sesuatu hal yang buruk, maka tidak ada kewajiban untuk melakukan atau melaksanakan. Ya. Kemudian yang kedua puasa sunnah. Puasa sunnah itu yang pertama adalah 6 hari di bulan Syawal. Kemudian ada puasa Arafah tanggal 9. Kemudian puasa Asyura pada tanggal 10 Muharram. Kemudian puasa Sa'ban. Kemudian Senin Kamis, Yaumil Bid. Yaumil Bid itu 3 hari dalam 1 bulan itu 13, 14, 15. Kemudian puasa Nabi Daud, yaitu hari ini
satu saja. Kemudian orang yang berada di Arafah dan akhir Sya'ban. Nah, ketika akhir Sya'ban nanti tanggal 30 Sya'ban, kemudian kita berpuasa, itu makruh. Tapi kalau kita sudah terbiasa, misalkan bertepatan dengan hari Senin atau hari Kamis, ya, kalau sudah terbiasa puasa Senin dan Kamis. Tapi kalau tidak, maka kita hindari. Kenapa? Karena itu bagian daripada puasa malam. Gitu. Kemudian yang keempat adalah puasa haram. Mana puasa haram? Puasa haram itu adalah 2 hari raya, Idul Adha, Idul Fitri, itu haram puasa. Kemudian Yaumut Tashrik, hari tasrik, ya, pada bulan Dzulhijjah, yaitu 11, 12, 13 Dzulhijjah, itu haram puasa. Kemudian ketika dalam keadaan haid dan dalam keadaan sakit, itu haram berpuasa. Kemudian puasa sepanjang hari, ya. Kemudian maksud sepanjang hari ini maghrib tidak buka sampai malam, ya, atau dalam bahasa lain adalah puasa mati gini. Kemudian puasa sepanjang tahun itu, ya, itu adalah macam-macam puasa. Baik, selanjutnya di sini ada kategori puasa. Jadi puasa itu ada tingkatannya. Jadi seseorang yang melaksanakan puasa, baik puasa Ramadan yaitu wajib maupun puasa sunnah, itu ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah puasa awam atau puasa pada umumnya. Siapa? Yaitu kita semuanya, orang yang beriman, orang yang beriman. Jadi puasa awam ini adalah puasa pada umumnya, mayoritas orang-orang, ya. Kita hanya menahan perut, kemudian menahan jima, dan menahan syahwat makan dan minum. Tapi kita bermanusia, berbohong, ya. Kemudian hati kita masih dengki, ya. Kemudian telinga kita, mulut kita, ucapan kita masih kita belum bisa menahan dan menjaga kepada hal yang batil. Ini namanya puasa awam, ya. Kemudian yang kedua itu adalah puasa khusus. Puasa khusus ini adalah puasa orang-orang alim, ulama, ya. Puasa ulama, para alim, sahabat Nabi. Jadi di samping beliau puasa menahan perut, kemudian menahan jima, kemudian syahwat makan dan minum, juga menahan telinganya, kemudian menahan tangannya dari sesuatu yang batil, menahan lidahnya tidak berkata yang bohong, sumpah palsu, ingkar janji, kemudian menahan kakinya untuk tidak melangkah kepada tempat manusia. Nah, itu adalah puasa khusus. Puasa khusus di sini adalah puasa para ulama. Kemudian yang ketiga adalah puasa khususnya khusus. Nah, puasa khususnya khusus adalah puasa para nabi dan rasul. Jadi nabi dan rasul selain menahan perut, menahan jima, menahan lapar, menahan hawa nafsu, menahan telinga dan sebagainya, tapi juga yang paling luar biasa susahnya adalah menahan hati dari iri hati, dengki, ujub, suudzon, dan yang lainnya. Inilah yang paling luar biasa. Kenapa? Karena hati tidak terlihat. Ucapan manis tapi belum tentu di hati. Mudah-mudahan walaupun kita semuanya melaksanakan ibadah Ramadan, puasa Ramadan, walaupun masih kategori awal atau umum, senantiasa puasa kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan pahala dari Allah dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Baik, selanjutnya adalah hukum puasa. Nah, hukum puasa itu terbagi dua. Ada syarat wajib puasa dan ada syarat sah puasa. Syarat wajib puasa yang pertama adalah berakal. Jadi orang gila, orang yang tidak punya akal, yang maka dia tidak wajib untuk berpuasa. Kemudian yang ketiga adalah balik. Jadi orang yang balik maka dia wajib untuk berpuasa. Mana orang yang balik itu? Kalau laki-laki maka usianya dia sudah 15 tahun atau dia sudah mimpi basah atau mimpi jima. Itu bagi laki-laki cirinya. Sedangkan untuk wanita cirinya itu adalah usianya 9 tahun atau sudah menstruasi. Maka ketika wanita sudah menstruasi
khumsu syahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah wa iqamus shalah wa itaiz zakat wa shaum Ramadan wal haji. Jadi ketika seseorang sudah ditandai kewajiban atau hukum taklifi, ya maka dia sudah wajib. Bukan hanya puasa Ramadan saja, tapi sholat jadi wajib. Itu ya. Kemudian selanjutnya yang ketiga, syarat wajib puasa adalah mampu. Jadi kalau orang yang tidak mampu, sakit begitu, kemudian sudah umur, usianya sudah tua, kemudian tidak kuat menahan puasa, ya boleh untuk tidak berpuasa dengan cara nanti membayar fidyah seperti itu. Atau nanti kalau yang sakit sebagainya bisa dikodok di hari-hari. Itu syarat wajib puasa. Kemudian selanjutnya ada rukun puasa. Nah, rukun puasa yang pertama adalah niat itu niat. Nah, niat itu adalah dilakukan ketika kita mau melaksanakan puasa Ramadan. Berbeda niat puasa dengan niat sholat. Kalau niat sholat, ketika kita niat sholli fardhu wajib talata, berarti mustaqil kiblat. Tidak salah Allah, ya maka ketika niat Allah maka hari itu juga terlaksana. Itu niat sholat. Berbeda dengan niat puasa Ramadan. Kalau niat puasa Ramadan itu adalah kita berniat di malam hari. Ya. Boleh ketika ba'da maghrib, ba'da isya, atau menjelang sahur atau pas sahur kita berniat. Nawaitu syahrin an adai fardhu Ramadan haji sahati. Maka kalau kita tidak niat, ya maka puasa kita tidak sah. Dan kita wajib mengqadha di hari-hari. Kemudian yang kedua, rukun dari puasa yang kedua adalah menahan diri atau menahan dari segala sesuatu yang membatalkan puasa atau mampu menahannya. Begitu. Baik, selanjutnya selain ada syarat wajib puasa, berikutnya itu ada syarat sah. Jadi kalau wajib belum tentu sah, begitu. Syarat sah puasa yang pertama adalah Islam. Jadi selain Islam ya maka tidak sah untuk berpuasa. Begitu. Kemudian yang ketiga adalah muayyiz atau sudah. Kemudian yang ketiga adalah suci dari darah, haid dan nifas. Kemudian dalam waktu yang dibolehkan puasa. Jadi kalau misalkan puasa Ramadan ya tidak harus bulan Ramadan. Ya. Jadi kalau kita puasa wajib Ramadan ya maka kita harus melihat hilal dulu ketetapannya. Nanti sesuai dengan sidang isbat nanti disampaikan oleh agama tentang penentuan satu Ramadan. Ya. Sumu di ru'yatikum wa aftiru di ru'yatikum. Berpuasalah kamu ketika melihat ru'yah. Kemudian berbukalah kamu ketika melihat ru'yah. Sepertinya. Baik, selanjutnya di samping daripada rukun, kemudian syarat wajib dan syarat sah, kemudian ada hal-hal yang membatalkan puasa. Jadi jangan sampai puasa kita itu kita dari pagi hingga sore hingga terbenam matahari, tapi puasa kita sia-sia saja. Nah, jadi di sini ada hal-hal yang membatalkan puasa. Ya. Jadi apa saja hal-hal yang membatalkan puasa? Yang pertama adalah makan dan minum dengan disengaja, sebagaimana dalilnya itu Al-Baqarah ayat 180. Jadi kalau misalnya kita makan dan minum tidak disengaja, ya ini batal. Tapi kalau misalnya kita makan dan minum disengaja ketika puasa Ramadan, ya maka puasa. Kemudian memasukkan segala sesuatu ke dalam lubang-lubang yang tembusnya ke dalam otak. Ya misalkan kita memasukkan makanan ke hidung otak, kita memasukkan obat ke hidung otak, ya itu ke otak. Kemudian ya maka ketika pengobatan ini kita bisa
Kemudian yang ketiga, memasukkan segala sesuatu ke dalam lubang-lubang yang tembusnya pada perut, yaitu lubang anus. Misalkan kita memasukkan obat ke lubang dubur, ya, itu tidak boleh. Jadi bisa membatalkan puasa kita. Maka nanti saja ketika berobatnya ketika malam hari saja. Kemudian yang keempat adalah muntah disengaja. Jadi kalau kita muntah sengaja, maka puasa kita batal. Ya, misalkan sengaja kita merokok tenggorokan kita ketika puasa kita muntah, ya, maka itu membatalkan puasa. Tapi ketika tidak disengaja, maka puasa kita batal. Kemudian yang kelima adalah jima di siang hari. Maksud jima di siang hari ini adalah hubungan biologis antara suami istri. Di siang hari itu hukumnya batal puasa. Bukan hanya batal puasa, tapi ia harus mengganti dengan 3 kategori. Yang pertama adalah dengan mengganti dengan memerdekakan seorang hamba sahaya. Kalau dia tidak mampu memerdekakan seorang hamba sahaya, maka yang kedua adalah dia berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jangankan 2 bulan berturut-turut, 1 bulan saja 30 hari luar biasa, ya. Ya, maka hati-hati. Kemudian yang ketiga adalah kalau kita tidak mau berpuasa 2 bulan berturut-turut, maka kita bersedekah kepada 60 fakir miskin dengan menyampaikan bahwasanya ini adalah kifarat ketika Ramadan di siang hari saya melakukan semua. Makanya kita hindari. Tapi kalau malam bagaimana? Ya boleh silakan, ya. Kemudian yang keenam yang membatalkan puasa adalah haid. Jadi wanita ketika keluar haid, misalkan puasa dari pagi sudah sahur, kemudian menjelang maghrib setengah 6 misalkan keluar haidnya, batal puasanya dan wajib qadha atau ganti di harinya. Itulah keistimewaan dari wanita. Tapi kalau sholat ya tak usah qadha, yang pembatal pada puasanya sendiri. Kemudian yang ketujuh adalah nifas. Nifas adalah orang yang melahirkan. Jadi ketika wanita yang melahirkan, maka dibatalkan puasa. Karena terbuat darah nifas atau darah yang besar dan besar. Kemudian yang kedelapan adalah gila. Jadi misalkan ada orang yang berpuasa di waktu sahur, kemudian jam 12 dia gila misalkan, maka batal puasa. Maka ada 3 yang tidak akan dicatat amal kebaikan dan amal buruknya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah anak kecil sampai dia balik. Kemudian yang kedua adalah orang gila sampai dia sembuh. Dan yang ketiga adalah orang yang tertidur sampai dia sembuh. Maka 3 orang tersebut tidak ada catatan amal dan kebaikan. Selanjutnya yang ke-9 yang membatalkan puasa adalah istimna. Istimna itu adalah mengeluarkan sperma dengan cara disengaja, misalkan dengan cara bantuan tangan, ya, atau dalam bahasa Arabnya itu adalah an-nikah biyadihi, nikah dengan kedua tangan. Maka hukumnya haram dan bisa membatalkan puasa. Itu digesek-gesek misalnya batal ketika keluar sperma. Bagaimana kalau kita menghayal? Ya, kalau kita menghayal tapi kita tidak gesek-gesek, ya, sampai misalkan sampai keluar spermanya, ya, maka itu tidak membatalkan puasa. Jadi ya. Selanjutnya ke-10 adalah epilepsi atau ayan, ya. Misalkan ada orang yang puasa kemudian dia ayan pingsan sampai seharian. Misalkan dia pingsan dari jam 11 bangun jam 3. Kemudian yang ke-11 adalah murtad. Murtad itu adalah keluar daripada agama. Maka ketika seorang muslim berpuasa kemudian dia murtad, maka dia batal puasa. Baik. Selanjutnya adalah hal-hal yang membatalkan pahala puasa. Tadi adalah yang membatalkan puasa, jelas pahalanya juga batal. Kalau ini puasanya masih sah, namun pahalanya Allah kurangi, ya. Kenapa? Karena puasa itu adalah puasa itu hanya Allah yang tahu. Puasa itu adalah ibadah yang besar, hanya Allah yang tahu. Hal-hal yang membatalkan puasa yang pertama adalah berkata dusta, ya. Kemudian sumpah palsu.
fitnah atau adu domba. Selanjutnya melihat dengan nafsu atau syahwat dan segala sesuatu ke arah kemaksiatan. Ini bisa mengurangi esensi atau pahala. Kemudian selain dari ini luar biasa ya, Allah Subhanahu wa taala memberikan rukhsah keringanan kepada umat muslim. Di samping ada yang wajib berpuasa, ada juga yang boleh untuk berbuka. Ketika bulan Ramadan, boleh tidak berpuasa. Mana saja? Yang pertama adalah orang yang sakit marid. Jadi orang yang sakit maka boleh tidak berpuasa. Kalau dia berpuasa sampai dia bisa mati misalkan, ya maka dia boleh untuk tidak berpuasa dan nanti mengkodok di hari-hari yang lain. Kemudian yang kedua adalah orang yang dalam safar berpergian. Al-Baqarah 180. Dalam safar ini adalah orang yang berpergian untuk dalam kebaikan, bukan dalam keburukan. Kemudian yang ketiga, orang tua yang sudah lemah 184. Jadi orang yang sudah lemah ya, maka boleh untuk tidak berpuasa. Misalkan lemahnya kronis, kemudian dia tidak berpuasa, maka boleh nanti diganti dengan fidyah. Kemudian orang hamil dan menyusui. Orang hamil dan menyusui boleh untuk tidak berpuasa. Dengan catatan ketika orang yang hamil dia niatannya adalah untuk dirinya. Tapi kalau misalnya untuk dirinya dan anaknya, ya maka dia harus mengkodok dan membayar fidyah perkaranya. Tapi kalau misalkan untuk dirinya sendiri maka cukup kodok saja. Oke, kemudian hal-hal yang disunahkan ketika berpuasa. Yang pertama adalah menyegerakan berbuka. Jadi jangan makan tua, tenaganya hebat, begini sudah datang maghrib, kemudian nanti saya masih tua, bisa saja bukanya tidak boleh. Jadi segerakan ketika sudah waktunya buka, maka berbuka. Kemudian yang kedua adalah sunnah berbuka puasa dengan kurma matang atau kurma kering. Kalau misalkan kurma tidak ada, maka boleh dengan air. Kemudian berdoa, ya. Kemudian mentakhirkan sahur itu sunnah. Jadi sahur itu jangan jam 2 pagi sudah sahur, ya. Keburu lapar. Jadi harus mentakhirkan, misalkan minimal 50 menit ke subuh, ya kita sudah sahur dan niat. Kemudian memperbanyak amal-amal saleh itu sunnah. Oke, selanjutnya adalah hal-hal yang dimakruhkan ketika saum, ketika berpuasa. Yang pertama adalah berlebihan dalam berkumur-kumur, kemudian menghirup air ke hidung dan mengeluarkannya ketika kita wudhu, maka biasa saja, jangan berlebihan. Kemudian bersiwak di siang hari itu jangan berlebihan ketika lupa. Kemudian suami mencium istri atau sebaliknya, ini dimaafkan. Tapi kalau misalnya tidak dengan syahwat itu tidak membatalkan. Tapi kalau misalnya dengan syahwat atau bisa mengeluarkan sperma misalkan, itu bisa membatalkan puasa. Kemudian mencicipi makanan ini. Kemudian berbekal. Oke, selanjutnya adalah hikmah dari puasa. Hikmah puasa itu luar biasa, sangat banyak sekali. Ya. Yang pertama adalah tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surat Ibrahim ayat 34, "Wa in ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid." Jadi Allah sudah memberikan nikmat-nikmat yang banyak kepada kita, maka kita syukuri dengan ibadah kepada Allah. Kemudian didikan kepercayaan. Jadi ketika berpuasa kita sangat merasakan dekatnya dengan Allah. Kita merasakan dengan adanya pengawasan adanya Allah Subhanahu wa taala dimanapun dan keadaan apapun. Dengan puasa kita akan kepercayaan. Kemudian didikan perasaan belas kasihan. Di antaranya ada yang nantinya ada zakat fitrah. Nah, maka zakat fitrah itu salah satunya adalah untuk mengingatkan kita bahwa diri kita itu banyak dosa, diri kita itu dhaif, yang kita harus bersihkan dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga nanti mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hikmah berikutnya adalah guna menjaga kesehatan. Jadi dengan puasa itu bisa menjaga kesehatan kita. Ya, kenapa?
Bahkan banyak ayat-ayat Quran yang menjelaskan mengenai makanan hal yang juga masih amin. Maka lihatlah wahai manusia apa yang kalian makan. Jadi makanan yang kita konsumsi luar biasa itu sangat berdampak sekali dari segi kesehatan. Maka dari itu mudah-mudahan dengan puasa Ramadan ini senantiasa kita semuanya beribadah kepada Allah dan manfaatkan momentum Ramadan ini 14 ini senantiasa kita mudah-mudahan mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan senantiasa kita menjadi hamba-hamba solih dan